Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga 1. Yang pertama antara Persija Jakarta versus PSS Sleman yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor 3-1. Dan yang kedua antara Persib Bandung versus Persita Tangerang yang berakhir untuk kemenangan Persib juga dengan skor yang sama 3-1. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti untuk sementara Persib Bandung masih belum terkalahkan dan berada di peringkat nomor 2 klasmen Liga 1, sedangkan Persija Jakarta dengan kemenangan atas PSS Sleman dengan skor yang meyakinkan, berarti sejauh ini Persija Jakarta belum terkalahkan pada saat mereka bermain sebagai tim tuan rumah dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3 klasmen Liga 1. Artinya musim ini persaingan untuk menjadi juara di Liga 1 akan seru dan tentunya ketat karena selain juga Persib Bandung dan juga Persija Jakarta, kita tahu untuk sementara ini Persebaya Surabaya yang berada di posisi puncak dan masih ada juga Borneo FC Samarinda dan juga Bali United serta PSM Makassar. Tapi yang menarik bagi saya teman-teman, bahwa baik Persib Bandung dan juga Persija bisa meraih kemenangan karena tajamnya atau produktifnya lini depan mereka. Tapi bagi Persija Jakarta ini juga menarik bahwa mereka bisa meraih kemenangan karena mereka membutuhkan kemenangan ini. Setelah dalam 2 pertandingan terakhir gagal meraih kemenangan, bahkan lawan Borneo FC mereka seharusnya bisa menang, tapi di menit-menit atau detik-detik terakhir mereka kemasukan gol dan sebelumnya juga lawan Bali United kalah. Dan dari segi permainan ya Persija jelaslah mendominasi jalannya pertandingan. Saya bukan mengatakan pada saat siaran itu PSS Sleman adalah tim yang permainannya jelek, enggak juga. PSS Sleman punya konsep permainan mereka sendiri, yaitu bermain compact football, mengandalkan counter attack. Dan sebetulnya mereka bukan tim yang punya rekor defense yang jelek ya, karena dengan adanya duet center back yang sebelumnya bermain bagi Madura United, Kleberson dan juga Farudin Arianto, ya tidak mudah juga bagi para pemain Persija untuk bisa mencetak gol. Walaupun Persija ini masalahnya di finishing. Kalau suplai bolanya juga menurut saya sudah oke lah ke lini depan, namun di lini pertahanan Persija tuh tanpa Kudela ya, walaupun Kudela ini kan sebetulnya sudah tidak mengandalkan kecepatan dia ya. Tapi saya melihat pada saat Kudela ini tidak bermain, adalah koordinasi yang kadang-kadang tidak pas di ruang pertahanan dari Persija. Dan di pertandingan ini saya melihat ya Hanif Syabandi ini pemain yang paling sering ditekan lah ya. Dan terbukti gol pertama dari Sleman itu setelah beberapa kali para pemain Sleman itu menerobos pertahanan Persija yang dikawal oleh Hanif, ya akhirnya Nicolau itu bisa melewati Hanif dan memberikan umpan kepada Gustavo Tocantins yang tidak terkawal sehingga dia bisa mencetak gol. Nah setelah Persija tertinggal, saya menunggu reaksi dari Carlos Peña karena sebagai pelatih dia perlu memberikan reaksi dari segi taktik atau juga pergantian pemain. Ternyata yang menarik bagi saya dia menarik keluar Firza Andika. Ya, dan saya juga menjelaskan pada saat siaran, Firza sebetulnya bukan bermain jelek, enggak. Dalam defense bagus, dalam overlap bagus, tapi crossing yang dia berikan hanya satu yang akurat. Itu kepada Gustavo di babak pertama yang hampir Gustavo mencetak gol. Tapi setelah itu dia banyak memberikan crossing, mohon maaf nih, yang mubazir. Jadi gak bisa diterima oleh rekan-rekan yang lain. Jadi Carlos Peña memutuskan memainkan Witan. Witan ini pemain yang memang lebih menyerang. Jadi mereka butuh pemain yang memang bisa berani bermain lebih menyerang dan juga melakukan tusukan-tusukan lah ke ruang pertahanan tim lawan. Dan walaupun Witan tidak mencetak gol, tapi terbukti lah hadirnya Witan itu membingungkan juga para pemain Sleman di pertahanan. Walaupun Sleman dalam counternya selalu berbahaya. Tapi saya tidak menduga tuh Gustavo bisa mencetak gol pada saat Andri Tani melepaskan bola dari kotak penalti. Kalau nggak salah dia bisa mengambil bola itu dari Farudin Arianto, kemudian dia bisa mendekat kepada Kleberson, masuk ke kotak penalti, dia shooting ke tiang dekat. Nah inilah yang sebetulnya mengagetkan penjaga gawang dari Sleman, Alan Jose ya kalau nggak salah namanya ya. Mungkin dia mengira akan ke tiang jauh, tapi dia pilih ke tiang dekat. Setelah 1-1 saya sudah feeling, wah ini Persija pasti all out. Dan betul all out. Mereka terus menyerang ke Sleman walaupun resikonya besar. Karena beberapa kali itu bisa dilewati. Lini tengah dari Persija. Saya tidak melihat pressing dari Persija seperti biasanya. Ya saya harus fair pada saat saya memberikan analisa. Kelihatan banget tuh pressingnya gak seperti biasa. Karena tampaknya para pemain Persija tuh memang fokus. Bagaimana caranya bisa mencetak banyak gol kemudian menang. Mereka membutuhkan kemenangan ini. Dan pada saat mereka menyerang bertubi-tubi, nah itu ya kelihatan Kleberson tangannya melebar ya. Jadi handball dan memang sudah dicek juga dari ruang VAR sehingga penalti itu kalau nggak salah yang shooting itu Gayos. Dan Gustavo bisa mengeksekusi dengan baik. Ini adalah gol yang penting bagi Gustavo karena perlu membawa Persija unggul. Kemudian memang ada kejadian di dalam kotak penalti yang Ricky Caur melakukan pergerakan
Dan Rico sebelumnya dikira melanggar kicauan, tapi juga sudah dicek dari VAR. Inilah pentingnya teknologi, ternyata kaki dari Rico itu terkena lapangan. Jadi dianggap Rico tidak melakukan pelanggaran, dan kemudian dari proses counter, kerjasama antara Rico Simanjuntak dan juga Gustavo Almeida, ternyata Almeida bisa mencetak gol ketiganya yang membuktikan bahwa Persija Jakarta punya penyerang yang haus gol seperti Gustavo Almeida, dan penting bagi Gustavo untuk tetap fit. Simic sebetulnya mendapatkan 4-5 peluang, tidak semuanya bisa dia melakukan koneksi dengan kakinya atau kepalanya, karena antara umpannya terlalu kencang atau juga umpannya terlalu soft. Tapi Gustavo adalah target man utama dari Persija, dan Simic hadir untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Jadi walaupun Simic selalu dipasangkan dengan Gustavo dan jarang mencetak gol, tapi Simic juga bagian penting dari permainan Persija. Walaupun Simic diberikan 2 kali umpan terobosan, ya itu bukan bola dia lah. Jadi dia bukan pemain yang mengandalkan speed. Namun overall saya melihat para pemain Persija punya determinasi yang tinggi untuk membalikkan keadaan dan juga meraih kemenangan. Dan pada saat para pemain Persija itu bisa melakukan finishing, hasilnya mereka bisa menang dengan skor yang meyakinkan. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Persib Bandung versus Persita Tangerang, yang saya juga yang siaran. Jadi malam minggu saya siaran Persija, malam Senin ya, atau minggu malam kemarin saya siaran Persib versus Persita. Dan pertandingan yang seru juga. Walaupun saya dari awal sudah feeling lah, ini Persib menang. Tapi Persib bisa menang kalau para pemainnya fokus, jangan menganggap remeh lah tim lawan. Dan sama seperti Sleman, Persita ini juga punya defense yang kuat banget. Igor Rodriguez itu penjaga gawang mereka bagus. Banyak clean sheet yang dia catat lah. Dan saya melihat bahwa back mereka juga kuat kan. Adanya Javlon, adanya Fatoni. Ini tim yang juga tidak buruk. Fabio Lefundes sebelumnya membawa pelatih dari Persita, membawa Madura United tuh masuk ke final Championship Series kan, yang lawan Persib kan, 2 leg kalah. Jadi ini bukan tim yang lemah juga Persita, dan memang mereka berada di zona papan tengah. Tapi problem dari Persita itu adalah dalam urusan mencetak gol. Marius itu dapat peluang juga lah sekali, tapi di heading dia gak akurat. Tapi Persib setiap kali menyerang, pokoknya bola kasih ke depan aja lah. Ke Ciro, David atau juga ke Tyron, udah. Mereka akan bekerja sama untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol. Dan Beckham, saya melihat nih Beckham mainnya bagus loh ini. Berani melakukan penetrasi, berani mengambil keputusan, dan dia mendapatkan support dari Rahmat Irianto. Jadi memang pada saat winger itu bergerak, ada support dari fullback. Nah itu yang memungkinkan tim itu untuk bisa create chance. Nah sama sebetulnya di Persija, pada saat ada Rio Fahmi, nah kita lihat di depan itu, sayapnya itu seperti Rio, harus bergerak mencari ruang, dan harus juga bisa memanturkan bola satu sama lainnya, atau umpan-umpan kombinasi. Persib juga sama, di sebelah kiri ada Ciro dengan Edo, tapi saya melihat Rian dengan Beckham lebih jalan. Karena Rian itu naiknya tuh cepat. Kalau Edo sudah berada di depan dulu, jadi sudah kebaca. Ya kan, kira-kira Edo akan memberikan umpan kepada Ciro. Tapi ini beda. Beckham pada saat dapat bola, apakah itu dari Adam Alis atau dari Maklok, akan menunggu Rian naik, maka itu Rian pada saat naik lebih sering tidak terkawal. Dan memang tinggal menunggu waktu saja Persib mencetak gol, yang akhirnya mereka bisa mencetak gol dari shooting Beckham Putra, sedikit terdeflected. Sehingga Igor itu mati langkah lah, atau salah langkah lah ya. Kemudian Persib mencetak gol. Jadi saya melihat Persib memang tinggal menunggu waktu, tapi ternyata Persita bisa beberapa kali merancang counter attack setelah mereka tertinggal. Memang mereka harus keluar menyerang, berbahaya juga. Meskipun ya saya melihat peran dari Maklok ini luar biasa loh di pertandingan semalam. Apalagi dengan absennya Deddy Kusnandar ya. Maklok ini menjadi pemain yang penting. Bersama Adam Alis yang box to box, tapi Maklok benar-benar menjadi penghubung dari pertahanan ke tengah dan dari tengah ke depan. Walaupun pada saat Persib belum unggul dengan selisih 2 gol, Maklok jarang lah melakukan pergerakan ke depan. Dan ternyata Persita bisa mencetak gol dari free kick, ada gol Ruiji Utomo mendapatkan umpan jika saya tidak salah dari Rifki Dwi Septiawan, bagus gol heading. Tapi ya tetap saya sudah mengira bahwa ini Persib babak kedua akan all out. Persib membutuhkan kemenangan ini untuk mengejar Persebaya Surabaya. Kalau sampai di match ini mereka tidak bisa mendapatkan 3 poin, akan sulit untuk mengejar Persebaya. Dan saya melihat para pemain Persib bermain lepas. Dan support dari fans Persib yang hadir di stadion memang luar biasa. Ya saya harapkan juga para supporter dari Persija dan juga Persib ya pada saat hadir di stadion ya seperti itulah. Bahkan di Persija tuh ada koreo yang kreatif banget. Ya di Persib juga sama. Jadi harus seperti itu. Berikan dukungan secara positif, gak perlu lah berbuat yang aneh ya. Jadi biarkan pertandingan berjalan secara kondusif. Ya sampai akhir, biar para pemain juga bisa fokus dalam pertandingan tersebut. Dan akhirnya Persib bisa mencetak gol lagi. Ini luar biasa golnya dari David da Silva. Di luar dugaan saya dia bisa memutar badan seperti itu. Ini sebelum babak
sebelum babak pertama berakhir ya. Jadi sebelum babak pertama berakhir tuh Persib ternyata bisa unggul. Nah ini gol yang cantik karena David itu dikawal oleh Ryuji Utomo, tapi dia bisa memutar badan setelah Beckham memberikan umpan dan dia mencetak gol. Saya tidak menduga David bisa melakukan hal seperti itu. Ini tidak mudah bagi dia. Tapi itulah kekuatan dari Persib pada saat mereka punya penyerang atau predator house goal seperti David da Silva. Babak kedua, nah di sini para pemain Persib mulai memainkan tempo, tapi Persita mainnya gak jelek. Persita mainnya bagus. Apalagi pada saat ada pemain muda seperti Yardan Yafi masuk, ada Ikwan juga tuh. Ikwan pergerakannya bagus banget. Tapi kadang-kadang pengambilan keputusan dari para pemain Persita tuh terlambat. Nah ini beda, tidak seperti para pemain Persib. Mungkin karena Persib punya keunggulan lah, dengan materi pemain yang memang di depan itu lebih bagus. Kalau Persita kan hanya mengandalkan satu striker, tapi Persib ini kan sebetulnya walaupun Ciro bermain di penyerang sayap, tapi dia bisa masuk ke tengah. Nah maka itu pada saat David dan Ciro bertukaran passing, ternyata Ciro shooting, di sana ada Tyrone Del Pino untuk menyelesaikan peluang tersebut, membawa Persib unggul dengan skor 3-1, dan itulah adalah skor akhir dari pertandingan semalam yang membuat Persib Bandung sejauh ini belum terkalahkan. Dan seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, yang bisa mengalahkan Persib Bandung adalah para pemain mereka sendiri jika mereka tidak fokus dan jika mereka melakukan beberapa kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Tapi pada saat para pemain Persib on fire, fokus dan tidak peduli siapa tuh lawannya, tapi yang penting bisa meraih kemenangan, maka seperti semalam lah permainan dari Persib menghibur sekali. Tektokannya banyak, umpan-umpan kombinasi banyak, dan beberapa pemain dari lini kedua bisa mendapatkan peluang seperti Adam Ales dan juga McLeod. Franka solid, Nick Kuiper solid, bahkan beberapa crossing yang masuk bisa mereka halo. Tapi yang disayangkan dari Persita, bahwa crossing-crossing mereka tidak selalu akurat, padahal mereka punya peluang untuk merancang counter. Jadi walaupun Persita di defense ini kuat, di depan mereka harus tajam, sama seperti Sleman. Depan itu harus tajam. Sleman tuh sempat mendapatkan beberapa peluang lagi, tapi gagal finishing. Persija jika finishingnya bisa bagus, saya yakin mereka juga akan bisa ikut bersaing. Ya, lebih dekat lagi nanti kepada Persib dan juga Persebaya. Persib jika ingin mengambil posisi dari Persebaya, ya harus konsisten seperti ini, walaupun gak mudah. Karena kita tahulah, sekarang jadwalnya kan jelang akhir tahun ini nanti akan break juga. Setelah nanti Persib main lagi kan sekali lagi. Nah artinya performa yang sudah didapat ini harus dipertahankan. Artinya pada saat break ya mungkin juga nanti akan ada internal game baik dari Persija dan juga Persib agar performa dari para pemain mereka secara tim tidak menurun. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Liga 1 yang akan dimainkan nanti akhir pekan ini yang merupakan pertandingan terakhir pada tahun 2024 ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.